Popstar Mania. Asik. Mancing mania. Asik. Jumpa lagi teman-teman di channel Popstar TV, channel random penuh kejutan dengan host yang biasa-biasa aja tapi bintang tamunya luar biasa. Aku juga nggak sengaja kesini karena bini ada kerjaan, makanya ke Bandung. Oke, kali ini gue kedatangan tamu dari ibu kota, sahabat lama nih. Tangsel. Nah, iya. Gue mah bukan ibu Pinggiran, Jakarta, orang pinggiran. Jakarta Coret. Jakarta Coret. Daniel Mardani, vokalisnya Dead Squad. Asik. Dan band-band lainnya. Dan band-band lainnya. Ya. Thank you Neil, udah nyempetin datang. Sekalian main tokonya GB ke maternal. Terima kasih CS Bake. Sekalian mau main maternal juga soalnya. Nah, ini maternal di sebelah ini anti kelas punyanya GB, drummer sejuta band. Asik. Terima kasih udah diizinkan tempatnya. Terima kasih juga ini teman-teman yang udah support. Ada Subkultur Coffee, ada Tahu Go, ada NCK. Oke, kita mau, gua nggak akan interview Neil. Ya paling adalah nanti chit-chat dikit ya, tapi gue kan punya program di Popstar TV ini ngebahas 10 lagu pop favorit dari teman-teman musisi band cadas lah, band ekstrim yang bermain di ranah musik keras. Nah, gue pengen gue punya band pop. Ya itu kita bahas nanti. Cuman yang mau kita bahas sekarang 10 lagu pop favoritnya Daniel Dead Squad yang lifetime favorit ya, 5 ya sebenarnya 5 nggak cukup sih, ya, pasti 100 juga nggak cukup. Pasti banyak, cuma ini top 5 lah, top 5 yang internasional, top 5 yang lokal ya. Kita bahas. Sejauh inilah ya. Kita bahas seperti apa, stay tune terus di channel Popstar TV. Seperti yang tadi dikasih tahu sebelumnya, kalau gue mau ingin ngobrol-ngobrol, ngebahas lah, ngulik sisi-sisi pop seorang Daniel Dead Squad, itu seperti apa. Kalian tahulah, doi kan garang di panggung, punya band yang masanya juga banyak, setiap manggung pasti padat. Gue terakhir nonton lu Synchronize Fest. Oh, yang reunian. Yang reunian ya? Reunian ya. Gue dari Iya. sisi sebelah kiri, wah gila lah Pol, kalau udah lu perform di atas panggung Pol lah. Tapi gue yakin lu waktu kecil melewati masa remaja nggak mungkin dengerin musik melulu musik keras sampai sekarang juga pasti lu ngedengerin musik. Nggak dengerin The Beatles. Ya kan? Nah itu gue pengen tahu nih, favorit lo, band pop favorit lo, lagu pop favorit lo yang memang seumur hidup lo favoritin apa aja? Kita bahas satu persatu yuk. Dari yang luar apa yang lokal nih? Dari yang luar dulu gimana? Stone Roses kali ya. Oke. Stone Roses yang sebenarnya banyak sih lagu, hampir semua lagu Stone Roses gue suka. Cuman yang pertama kali gue denger Sally Cinnamon itu single dia tuh. Britpop yang menjadi roots-nya Britpop lah bisa dibilang Roots-nya ya. Manchester. Roots-nya Manchester. Gue Mancunian. Gila. Happy Mondays. Benar. Ya pokoknya turunannya dari Joy Division, New Order, nanti lama-lama The Smiths, Stone Roses. Iya. Stone Roses. Nonton konsernya? Nonton lah. Itu parah anjing, gue lagi vertigo sama dokter tuh divonis lu nggak boleh keluar rumah. Oh ya? Gue cabut. Itu lagi vertigo. 2013 2014. Vertigo kan ngeparah anjing, pusing, kepala kayak muter. Gue bela-belain nonton Stone Roses. 2013 ya kapan 2014 lagi? lah itu ya. Tapi bener, akhirnya nggak lama bubar lagi. Nah, tapi si Ian Brown ini sempat yang sini, nah itu gue ketemu sama Ian Brown, dia kaget. Oh ya? Gue bawa kaos peringan tahun 91, gila lu masih punya kaos ini, gue minta tanda tangan. Pas press con Ian Brown sendiri, tapi teman-teman yang tahu dan kenal Daniel juga, doi sangat mengkultuskan yang namanya merchandise. Dia rilisan fisik, merchandise band, Instagramnya aja Possess to Merch. Itu dari lagunya, sebenarnya dari lagunya Suicidal Tendencies apa? Possess to Skate. Iya. Nah, tapi memang lo menempatkan si barang-barang koleksian lo ini cukup sakral kayaknya ya, lo ngerawat. Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Dan lo masih rajin beliin gitu sampai sekarang ya? Semenjak COVID enggak. Nah, nanti itu kita bahas. Anjing memang ya. Kita putar dulu lagi gimana? Boleh. Oke. Anjing. Kenapa Neil? Ya ini lagu yang pertama gue denger dari semua lagu Stone Roses. Oke. Jadi dulu kan ya zaman kaset-kaset mixtape tuh kompilasi-kompilasi, gue dapat dari abang-abangan gue. Salah satu lagunya ada Stone Roses. SMP, SD lo. Abang-abangan gue. Jadi kan kaset apa C60. Biasa kan 60 mixtape. menit, Iya kayak gitu. Maxal. Iya, bukan kaset original pertama kali gue denger. Dari situ. Ini lagu yang pertama gue denger. Jadi tuh kaset absurd sih.
set A-nya kayak gini, set B-nya metal. Oh. Karena request gue begitu. Oke. Karena basic gue kan emang tumbuh di era alternative nation. Ya, iya. Gitu. Ya. Send to me from heaven. Sampai gue ngegambar kan gue nggak bisa gambar. Yang gue bisa ya motivasi kayak si John Squire kayak Jackson Pollock gitu akhirnya. Yang gue suka emang gitu sih. Iya. Yang si gambar abstrak. Padahal memang nggak bisa. Jadi abstrak aja udah di gitar di mana. Ya, tapi itu jadi ikonik banget ya kalau lihat artworknya. Pollock itu langsung keingetes tuh Oasis. Ya. Apalagi memori yang mengingatkan lu kalau denger lagu ini yang kebayang suasana kayak gimana sih? Apa ya? Zaman SD sih, zaman walk, yang gue ingat tuh zaman ini Walkman. Rokok 1003 apa 1004? Iya. Bentar. Kaset lokal 7.000. Nah, ya gua keluar tuh berapa ya dulu ya? 12.000 atau 15.000? Ya masih belasan ribu lah. Kita satu generasi loh, walaupun umur lo di bawah gua, tapi maksudnya masih satu generasi ya saat itu yang ngalamin beli garpit ketengan masih 1.000 dapat 5 atau 4 batang lah. Iya. Dan kaset itu kita mendapatkan sangat mudah karena kan belum zaman digital. Jadi emang kita tapi nyari duitnya susah pada saat itu mah. Betul. Satu kaset bisa digengbeng sampai berapa tape. Iya. Sana sini. Akhirnya mah banyak kan nggak balik. Iya, pasti. Kalau balik dengan cover nggak ada, udah ngegeleong, sobek. Iya, karena harus beli lagi. Ngegandainnya kadang juga kalau gua dulu nggak punya tip yang buat ngerekam karena mahal kan, tip yang double deck itu, jadi nebeng di rumah temen yang cukup. Nah kalau gua kebalikannya, rumah gua jadiin tempat kayak gitu kan. Cukup sultan lo. Rumah gua jadiin tempat buat rekam apa-apa. Kalau gua dulu di rumahnya si Nino, adanya Bang Kiki, Bang Kiki Pupen. Dia punya tip double deck. Nah, gua rekam di situ, terus ya udah bikin mixtape di situ, ngerekam kadang dari radio juga. Iya, radio kadang dulu. Kaset-kasetnya punyanya Bang Marcel, Bang Kiki, kita rekam. Radio dulu masih sesuatu yang penting sih ya. Iya banget. Udah karena referensi dari TV dan radio, media konvensional pada masanya. Betul. Dan kalau selera cutting edge kayak kita gitu, apalagi lu lah, pasti ya udah cuma ya MTV, internet kan belum ada. Ada telepon instan. Nah, yang kalau mau nyalain harus nyabut telepon. Iya, mahal dan warnet juga masih sedikit. Dan temen yang punya sambungan internet di rumah tuh bisa dihitung jari kalau zaman. Jadi harus nongkrong zaman dulu. Lu dapat referensi banyak nongkrong. Iya, betul. Mau nggak mau itu. Iya. Apalagi gue tinggal di pinggiran. Iya. Gue harus ke ibu kota buat cari referensi kaset apa harus nongkrong, nggak cuma sekedar beli kaset habis itu gue pulang. Iya. Beli kaset teman cuma 1 jam 2 jam, nongkrongnya 3 jam di Blok M dulu. Iya. Blok M udah jadi sentra jualan kaset dan nongkrong anak-anak sama Taman Puring. Ya, begitulah. Itu yang urutan kelima ya, Nil ya. Kita lanjut ke berikutnya. Lagu internasional. Sweat kali ya, yang Chemistry Between Us. Bentar, ini albumnya Coming Up. Oke. Sebenarnya berat Sweat milih lagu yang mana, cuman ya udah yang ini aja. Oke. Kayak ini mah lagu ini mah nggak hits sih. Nggak hits. Dia mah seleranya memang anti mainstream. Coba kita setel. Emang gue suka aja lagunya. Iya. Kita setel. Ini yang hitsnya Beautiful Ones ada di album ini. Beautiful Ones sudah paling hits. Trash. Iya benar. Saturday Night. Gue malah sukanya ini sama Picnic by Motorway. Oke. Tapi paling gue suka dari semua lagu Sweat ini. Sweat udah pernah mau di Indonesia kan? Gue nonton ya lo ya? Pernah 2 kali main di Indonesia. Nah. Masih keren. Apalagi yang main kedua lebih bagus sih. Jadi setlistnya bawainnya lagu-lagu lama aja. Oh ya? Kalau yang pertama kan emang tour yang album yang ada Positivity ya. Jadi songlistnya nggak sesuai selera gue. Oke. Giliran yang kedua, wah ini baru. Dari album pertama sampai album apa sih? Sky-Fi apa sih yang double album itu kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Pokoknya album Positivity itu hampir nggak dibawain lah kalau nggak salah. Oh, iya? Satu lagu doang kalau nggak salah dibawain. Flashback boleh ngerokok nggak sih di dalam? Boleh nggak? Dari tadi mau ngerokok segan. No, Flashback. Yang punya toko baru datang baru latihan tinju. Doi lagi
giat-giatnya boxing. Boleh ya tuh ambilin asbak. Nah, sorry. Bran. Ini sweat yang gue suka ini. Ini lu dengerin album ini pas album SD. ini keluar. SD. Album ini keluar 96 loh, gua SD loh. SD juga lah, gue SD juga. Berarti kelas 3 SD lu. Ya pokoknya waktu itu kompilasi pertama dapetnya dari tahu sweat teh dari kaset kompilasi Fresh ya gambar jeruk. Nah, itu kan Beautiful Ones. Iya betul. Abis itu nyari ke toko kaset. Betul. Nah, Abis kompilasi Fresh itu sangat ada Mensan, ada Oasis, ada Blur, Katatonia yang pakai C. Kalau yang kalau yang K kan Dumeta, ini pakai C, pokoknya cewek Mulder and Scully. Kompilasi Fresh itu ada dua. Ada volume dua. duanya yang cabe. Kurang enak. Yang kedua tuh yang kedua tuh yang ada Cumba Wamba ya kalau nggak salah. Cumba Wamba yang pertama ya? Pertama kalau nggak salah. Ya. Nah, itu ikonik banget. Itu gua kelas 1 SMP. Berarti lu SD. SD, gua SD. SD. Berarti abang-abangan lu tepat, Bro. Lu bergaul dengan abang-abangan. Kalau itu sih milih. Kalau di indie pop, gua milih sendiri. Kalau di metal, gua baru ngikut selera abang-abangan. Nah, itu gimana, Bro? Bisa diceritain? Berarti lu bergaul di dua komunitas atau tongkrongan dengan genre yang berbeda? Atau enggak, gua kan dulu sering main bola. Main bola gak jelas lah di komplek. Adalah abang-abangan. Itu salah satu owner Golden Monkey sini. Dia sekarang tinggal di Bandung. Si Arya namanya. Nah, dia koleksi kasetnya paling banyak satu komplek. Dan dia udah SMA pada saat itu, udah SMP apa SMA. Gua sering minjem kaset sama dia. Tahu Morbid Angel, Candle of It dari dia. Dengerin lu kurang kenceng, anjing. Nih ada yang lebih kenceng. Ya. Terus gue dulu ngoleksi Spawn. Jadi gue liat cover yang serem. Padahal mah isinya kadang power metal gitu kayak Edguy, anjing sampai rumah nyesel gini gue. Dulu kaset nggak bisa dicoba. Sempet ada masanya kaset bisa dicoba, ada masanya kaset nggak bisa dicoba. Itu random udah milih kaset. Lu lihat labelnya apa, Roadrunner atau apa. Kayak gitu aja udah random. Ya. Terus lu mengalami nggak sih keluarga lu religius nggak sih, Bro? Nyokap sama adik gue ya. Terus lu nyetel lagu setan gitu sempet nggak sih? Sering. Sama berarti. Udah biasa. Di rumah gue hal yang normal nyetel kayak Morbid Angel, Slayer. Tapi gimana? Lu kaos-kaos gue begitu. Ini gambarnya kayak Dayside apa? Gimana nyokap gue udah menganggap itu seni. Aman berarti. Daripada anaknya bergaul nggak jelas, berantem, tawuran atau apalah gitu hal-hal negatif. Ya udahlah, malah nyokap gue support. Dulu gue dibeliin kaset C60 tuh banyak banget berapa box. Jadi tiap gue latihan gue rekam. Kadang pakai Tascam, kadang pakai Walkman. Support ya. Sampai di mobil nyetelnya juga sama, kecuali malah musik-musik yang pernah sekali diomelin nyetel apa ya gara-gara Sik. Ini musik orang mabok jadi harus matiin. Yang kayak gitu ya nggak boleh malah. Tapi maksudnya yang keras malah kadang nggak apa-apa. Ya berarti ya orang tua lu cukup liberal lah, maksudnya udah ngebebasin, nggak suka yang orang yang ini jangan disetel nih orang jahat gitu-gitu. Agak, padahal gue dari TK sampai SMA gue sekolah di sekolah Katolik. Jadi lirik-liriknya gue udah paham tentang apaan. Tapi sering kaset gue dibuang-buangin sama guru BP, disita. Kamu mau jadi apa denger musik seperti ini? Nama lu religius banget, Daniel, Bro. Sekolah Katolik. Bawa kasetnya kayak gitu ke sekolah, tapi pasti Marilyn Manson, Dayside, pasti rebel lah. Tapi di sekolah itu teman-teman lu terpengaruh atau cuma lu doang? Akhirnya gue mempengaruhi band gue yang Abolish Conception. Itu dari teman-teman SD gue kan. Dari temen main apa bareng, akhirnya gue bikin band bareng, ya semuanya gue nyekokin. Ayo ke rumah gue main PS. Cuman nggak ada suaranya. Yang gue setel tape. PS-nya mah main ayo udah. Cuman nggak ada suara. TV pasti nggak ada suara. Yang nyetel kaset atau nggak CD. Iya. Sepultura, Slipknot, dari situ dulu mulainya. Habis itu gue setelin lagi Dayside, Suffocation, Obituary. Coba, berarti tadi, sorry kalau gua ke-skip abang-abangan lu tadi yang Arya siapa? Arya, itu yang memperkenalkan musik pertama kali ke lu apa? Cradle of Filth pertama kali dari dia. Sama Zain zaman dulu tuh yang fanzine yang metal akar-akaran. Guerrilla Magazine dari dia semua itu. Jadi, dia tuh orang yang unik, dia punya Weezer, punya itu juga. Jadi gue bisa minjem dua-duanya. Dia referensi musiknya udah luas. Berarti lo kena terus selanjutnya lo nge-explore yang gue tahu kan lo
seleranya banyak band-band ambient, shoegaze yang mengawang-awang gitu. Popnya pop lu tuh bukan pop yang easy listening ya. Ear catching. Gua tebak ntar favorit lu pasti kurang lebih begitulah. Karena dia juga punya band pop tapi popnya yang pop shoegaze gitu kan. Iyalah, dream pop Gitu. Nah, makanya pertama kali lu mengenal pop yang anjing gua jatuh cinta sama pop yang begini gitu. Blur. Itu kapan? Blur sama Oasis. Persetan lah dengan Blur sama Oasis musuhan, dua-duanya gue suka. Dan saat itu kan kubu-kubuan, saking sukanya gue sama Blur, gue nggak suka Oasis, gue suka Oasis banget, gue nggak suka Blur. Gue dua-duanya suka. Nirvana, tapi sebenarnya bentukan media sih itu. Iya. Kalau GNR gue masalah nggak suka. Oh ya? Sama sekali. Band-band kayak Motley Crue, GNR sama sekali. Nggak tahu kenapa. Udah mencoba beberapa kali nyerna gue. Wah, nggak suka. Yang image terlalu rockstar nggak suka. Oh iya. Nggak ngerti kenapa dari dulu yang begitu aja emang karakternya udah. Oh. Udah gue coba, Motley Crue tuh bagus, gue akuin musiknya bagus, tapi bukan selera gue. Iya. Sama kayak gue dengerin pada saat itu Muse masuk Indonesia. Orang pada dengerin Muse, gue dengerin sama Placebo. Eranya barengan. Muse gue akuin bagus, bukan selera gue. Gue lebih ke Placebo. Oke. Nah, lu ngedengerin sejak kapan sih lu mulai yang lu ngedengerin musik pop yang ya dia dream pop, shoegaze dan lain-lain itu mulainya setelah kapan? Kalau mulai shoegaze pas The Milo kali ya. Itu eranya pas era lu SMP. SMP berarti pas SMP-nya lu 2000-an ya? Iya, SMP-nya lu 2000-an. Berarti ada Milo Milo pertama, Let Me Begin. Ada liner notes, di situ ditulis ada Cocteau Twins, My Bloody Valentine, Slow Dive, dan lain-lain. Lu kan tahu The Milo dari mana? Dari MTV? Kan MTV sempat Romantic Purple kan? Sama Ripple. Iya, Ripple. Sama Ripple, single-nya. Spears Record dulu yang Romantic Purple. Betul. 2 lagu doang. Jadi dulu Ripple Magazine waktu masih bentuknya kecil, dapat bonus kaset. Iya, isinya ada forward, isinya set A 2 lagu, set B 2 lagu. Kadang terakhir-terakhir 3 doang. Iya. 3 lagu doang. Oke. Lanjut ke lagu selanjutnya? Boleh. Selanjutnya ini Blur, The Universal. Gua sampai sekarang nggak pernah nyisir gara-gara goblok sih alasannya. Jarang gue nyisir. Dulu pernah baca wawancaranya Damon Albarn, dia nggak pernah nyisir. Emang iya, rambutnya kan acak-acakan mulu. Dia mah ganteng. Iya. Gue mah anjing dibilang apaan sama guru dia. Mau kayak apa? Nggak pernah nyisir sampai sekarang. Gara-gara itu aja. Terus pas Blur sini gue bela-belain ke bandara. Ini mah ketemu nggak ketemu, yang penting usaha ketemu. Asli? Ketemu. Ada di Instagram gue. Bareng siapa aja? Ketemu Alex James, Enggak, lu bareng siapa anak-anak? Ada teman-teman gue lagi makan di Hawkband bandara. Langsung gue tinggalin gitu, anjing Alex James. Salah satu konser yang memorable banget buat gue juga. Gue menyaksikan live-nya Blur, anjing itu gokil. Berlinang gue pas nonton Blur di Universal. Ketemu David Naif sama anaknya anjing nonton. Wah seru banget itu. Bersyukur lah gue bisa menyaksikan. Sempat nonton Blur. Oke, karena dari sebanyak lagu punya Blur, kan enak-enak tuh keren-keren. Kenapa lu milih Universal? Dia chordnya simple, cuman aransemen di belakangnya mewah banget. Apalagi kalau di vinyl. Setuju. Apa string sectionnya? Ini albumnya Great Escape ya? Great Escape. Yang biru itu kan yang di Great Escape. Bener. Anjing. Kan kuncinya chordnya mah gini-gini doang. Cuman dia pinter mainin kayak string section, bikin ambience, bikin mood. Menurut gua Blur apa ya, berani. Kalau misalnya band lain contohnya komparasinya misalnya Oasis, menurut gue tiap album flat walaupun gue tetap suka. Cuman gue suka Oasis cuman sampai album Master Plan. Kalau gue sampai sekarang gue masih dengerin. Abis setuju gua. Kalau gue ya. Setuju gua, Oasis pun sampai Master Plan ya, habis itu udah bener kesini-sini flat aja. Kalau Blur berani explore, berani main keaman lah intinya. Di lagu yang mana ada nuansa the specialsnya, ada nuansa the clash-nya ada, tapi tetap Blur. Ada rapnya kan yang apa sih country country house yang ada country ya. Iya kan ada kayak semi rap kayak gitu. Tapi lo dengerin sampai album yang gambar es krim itu apa? Dengerin. White apa sih namanya ya, itu dengerin. Cuman SPM. dengerinnya air numpang lewat doang.
Ini bagus album itu tapi. Anjing. The Universal. Ini SMP, SD lah. juga iya ya. SD juga. Kan duluan. Ya gua SMP. SD juga. Dan kasetnya gampang dapetinnya tinggal ke toko. Ya. Saat itu yang jadi hits banget sering diputar di MTV itu Song yang 2. gue inget 3 Song 2, Beetle Bomb, Tender, Coffee and TV, Iya. sini-sininya. Tapi Song 2 itu di kompilasi Fresh juga tuh. Udah main video klipnya ini sih, ini nuansanya kan Clockwork Orange, gue suka Sandy Kubrick. Jadi demen aja lagu ini. Videonya memorable banget, settingannya Clockwork Orange banget kan. Iya. Yang dia pakai alis-alis kayak si Celak. Gitu. Apa? Ya. Lanjut ya. Ini urutan ketiga ya. Sekarang urutan kedua ya. The Cure Plain Song. The Cure nggak populer gitu. Nah, makanya bener dugaan gua. Lagu-lagu yang lu pilih yang emang nggak populer. Tapi album gua agak lupa ini Plain Song. Oh iya. Tahu. Lagu pertama di album Disintegration. Album favorit gua sih. Album The Cure paling gelap. 2 chord juga. Gue mau demen lagu yang chordnya minimalis, cuman nuansa di belakangnya. Itu yang gue simak malah. Ntar kalau The Cure mah belum pernah ya manggung di Indonesia. Udah pernah belum kan? Singapura doang. Belum kan, baru Singapura. Nonton, sempat? Nggak punya duit belum waktu ya? itu. Lagi nggak ada duit, Iya. lagi bokeh. Masuknya malah lama lo tungguin nih lagu. Ya boleh di fast forward aja. Nah, 2 chord. Oke. Kenapa sih lu suka lagu popnya yang mengawang ambience begini, Neil? Gue juga bingung kalau pertanyaannya begitu. Selera kali ya. Ya itu masalah selera udah pasti, tapi apa yang bikin lu jatuh cinta sama jenis musik pop yang seperti ini? Gue demen lagu yang punya nuansa, yang punya nyawa. Jadi yang dari chord minimalis itu jadi sesuatu yang kayak apa ya? Dari minimalis bisa jadi maksimal gitu, kayak si Nirvana. Lu tanya gue favorit gue Something in the Way, lagu 2 chord juga. Iya. Lagu cuma jeng. Itu tapi Cobain paling susah nge-take vokalnya. Paling lama take vokalnya. Oke. Lagu-lagu yang gue suka yang kayak gitu. Nah, tapi Bisa bisa vokalnya juga dikit. Iya. Nah, berarti bisa dibilang ini jadi 180 derajat dibanding band lu yang keras itu yang memang nguras energi, yang lu hantem gitu di atas panggung, lu ngecurahin emosi lu pol-polan gitu. Di sini kan kayak ngantuk-ngantuk gitu tuh gimana? Biar imbang. Balance ya. Tapi enggak, gue banyak ngambil referensi buat pattern vokal si Dead Squad atau band gue apapun itu dari band-band kayak gini. Karena kalau musiknya udah ruwet, tugas gue membikin orang yang denger supaya lebih gampang di kuping lah, dicerna. Itu tugas gue di band. Jadi gue banyak ngambil referensinya dari band-band pop buat pattern vokal terutama, sampai lirik banyak ambil dari band-band pop. Ya. Kalau gue ngambil dari band metal juga mah ketahuan atau. Nah itu yang jadi unik, bro. Jadi musiknya udah ruwet, ya udah gue ngambil pattern vokalnya yang simple. Smashing Pumpkins, Nine Inch Nails, The Cure. Jadi kalau perhatiin banget, banyak sebenarnya unsur itu di Dead Squad. Gimana tahunya? Enak. Tahu Go ini bisa dicek Instagramnya Tahu Go ID. Ada franchise-nya banyak di Jakarta juga. Oh, ada. Jadi seluruh Indonesia udah ada. Enak. Nah. Tadi sampai mana tuh? Sampai The Cure. Sampai The Cure. Masih ada tentang The Cure. Lu kenalnya ini masih eranya pas di SD juga kan? Iya, kan? cuman album pertama yang gue denger Wish. Iya, memang itu. Yang merah itu kan? Paling ngehits, sama ada Fade I'm in Love. Terus itu mundur ke belakang. Ini gelap banget album kata gue, dan dingin album Disintegration tuh sampai punya berapa plat gue tuh. Jadi versinya beda-beda gitu, yang first press, ada yang picture disc, ada yang apa. Sampai segitunya sampai sama album itu. Dan lagu yang paling gue suka Plain Song. Oke. Lagu yang cocok buat jadi opening album. Ya. Oke. Kalau udah beres tentang The Cure, lanjut ke Terakhir urutan ya. pertama ya. Urutan nomor 1 di International Song favoritnya Daniel Dead Squad. David Bowie. Yang mana? Quicksand. Coba. Nggak populer juga Iya, aja. nggak populer rumahnya. Ini yang baru ditato Bowie pas Bowie meninggal. Oh, ya? Black Star. Oh, anjing.
Orang biasa nonton Bowie petir, gue mah natonya bintang si Black Star album terakhirnya. Kalau nato petir mah udah banyak. Lu tato buat yang tahu-tahu aja. Setelah meninggal David Bowie lu tato. Dan penggalan lirik lagu ini sebenarnya ada di lagunya Dead Squad yang album Terror Nation yang mana gitu. Akhirnya gue masukin, itu kan pas gua rekaman si Bowie-nya belum lama meninggal. Bara dia ada yang gue pakai di Dead Squad. Oke. Nyanyi ada daging. Kenapa? Nyanyi ada daging. Yang Karena- ada daging. Iya ada daging, betul lagi di studio. Gue nyanyi nggak bisa, tapi nyanyi nggak bisa. Ding, lu kan bisa nyanyi. Nyanyilah. Oh, Ada ya? suaranya Ari Daging ternyata di album gue. Oh ya? Kebetulan dia waktu itu lagi nemenin Studio Tejo. Pas album. Ini lagu liriknya bagus banget sih. Tentang ketidakberdayaan sama lu punya power, anjing gimana sih jadinya? Nah. Antara tengah-tengah lah. Ya. I ain't got no power anymore, anjing. Jujur gua nggak terlalu tahu tentang lagu ini. Ini berarti lu tempatin lagu ini di urutan pertama favorit. David Bowie, Quicksand. Dari album Hunky Dory ini kan Tahun berapa ya? lupa. Tapi Lama lah Hunky Dory mah. 80-an awal. Enggak. Iya 80-an lah. 80-an. Hunky Dory. Favorit gue juga Bowie Hunky Dory. Nah. Bukan Aladdin Sane. Bukan Ziggy Stardust. Nah. Mereka keren sih. Kan gue banyak, ya nggak banyak lah, suka baca lah gitu tentang eksistensialisme dan bla 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 bla. Nah, di sini ada dibahas itu. Oke. Disangkut-sangkutin. Rada-rada Friedrich Nietzsche gitulah. King by the quicksand. Oke, of dari my sederet heart. lagu tadi udah 5 kita bahas. Nggak banyak yang ngehits. Tapi lu bukan nggak banyak yang hits, semuanya memang bukan lagu yang populer, bukan lagu yang hits. Tapi lu gimana ketika kalau lu ngedengerin gitu lagu yang emang udah overrated gitu, lu sebel nggak sih kayak lagu yang emang udah hits tapi pas lu kemana-mana diputar dengan lagu ini mulu kayak gitu gimana sih? Gue lebih sebel kalau gue lagi main jadi selector. Nah, Yang lagu ini dong, gue nggak bawa platnya atau gue nggak bawa di USB gue. ya. Masih banyak lagu yang lain yang bagus kok. Kenapa mintanya lagu yang itu doang? Kalau gue lagi main ya, sih. Terus gimana? Ya udah, gue yang lagi main ya udah gue yang main. Gue bawanya platnya ini atau si DJ apa USB gue adanya itu ya udah gue mainin ya itu aja. Oke, terus pertanyaan gua kalau di tongkrongan, di tongkrongan Gue gitu. sering bobarin tongkrongan dulu. Nah, Lagi itu nongkrong nyetelnya Sonic Youth aja. Lagu apaan sih kagak enak aja. Itu gimana? Karena Sering gitu terjadi. kalau di tongkrongan kan ya, mau nggak mau kan mayoritas yang ya lagu-lagu populer yang ngehits gitu yang dibawain dinyanyiin bareng-bareng gitu. Nah, itu kayak lu gini gimana? Jadi Pernah waktu itu lagi apa ya, lagi recording kan biasanya belakang bisa dengerin lagu. Gue ditelan San-O bubar semua tinggal gue sendirian. Lagi nongkrong dengerin San-O ya. Wah, gokil ya. Tapi Kayak sebagian ada juga yang kena akhirnya. Jadi dengerin kayak Noe, dengerin apa, dengerin banyak lah teman-teman sekamar gue yang akhirnya jadi suka akhirnya. Kayak, misalnya si Alan bekas bassist Dead Squad. Dulu kan sekamar sama gue 2 tahun dari tadi demen progresif itu yang modern Dream Theater, akhirnya jadi kemana-mana tuh. Mau nggak mau kan sekamar sama gue mulu, ya kan? Dengerinnya King Crimson gitu-gitulah, Pink Floyd atau Tool atau apa, masih banyak kok progresif yang lain. Nah, setelah lu married, gimana? Bini lo kan mesti ini loh, ngebalance dong. Playlistnya bini lo nggak bisa lo egois muter playlist lo mulu. Setelah lu married gimana? Untungnya bini gua masih beberapa band dia juga suka kayak Tool, Perfect Circle dia temen juga. Tapi lagu-lagu favorit dia yang katakanlah mainstream lah, yang populer tapi lo Dia nggak suka lagu mainstream. Oh ya udah cocok. Plat dia punyanya Lush. Ya udah cocok. Mainstream-mainstreamnya Norah Jones. Ya. Oke. Kayak gitu juga. Kadang gua juga dia muter apa gua kagak ngerti. Ini band apa sih? DXX. Oh, ini nama DXX. Oke. Gua tahu dari dia malah yang kayak gitu.
kekinian banget. Iya, karena gua Ah. kadang nggak tahu, cuma tahu nama bandnya doang, The Drums atau apa. Iya, iya, iya. Oh, Kadang begini. kita lagunya sering denger nih tahu tapi nggak tahu Mm-mm. penyanyinya siapa. Oke. Cukup yang internasional? Cukup. Oke. Sekarang kita lanjut ke lagu lokal. Lagu pop lokal favoritnya Downhill Death Squad dari urutan kelima, Neil. Rumah sakit sendiri, cuman yang versi pertama. Bukan versi yang kan dia punya album yang akhirnya lagu lamanya di take ulang. Gua lebih yang suka kemarin dirilis vinyl. 2+1. Tapi gue lebih suka versi pertama yang belum lama di-upload di Spotify. Oke. Di Spotify ada tuh lagunya Sakit Sendiri. Sakit sendiri, coba putar. Oh, ini dedengkotnya Britpop Indonesia, Jakarta. Indonesia. Ya. Dia sama Pure Saturday lah. Ya. Rumah sakit dulu atau Pure Saturday dulu ya? Gue lupa. Hampir sama kali ya. Satu cuman era beda. sih, 94. Satu IKJ, satu di sini ya kan. Mm-mm. Jadi lagunya Death Squad ada yang judulnya apa? Merakit Sakit. Inspirasinya ini Oke. dari Sakit, Sakit sendiri ya. Dulu gue lebih milih nonton ini konser dia, konser tunggal Rumah Sakit. Setnya panjang lah, eranya si Lames. Dibanding nonton Lames. Opsin Ekstrim yang di Jakarta. Gue lebih milih nonton ini. Oh ya. Oh, bentrok gitu acaranya. Bentrok di hari yang sama. Udahlah nonton Rumah Sakit aja. Soalnya special show gitu tuh di Rolling Stone gua nggak salah. Song listnya banyak. Itu pas Bentrokannya juga lawannya Rotten Sound anjing, Oh, kata iya. gua Rotten Sound gua juga demen nih band grindcore Finlandia. Ya udahlah gua nggak nonton, cuman akhirnya Rotten Sound main lagi di Bulungan. Sampean nonton juga. Kalau sekarang nonton Rumah Sakit Formasi Andri Lemes udah nggak mungkin. Iya. Ini kemarin album yang baru itu vokalisnya udah baru kan ya? Ada satu lagu gue suka, apa judulnya lupa gue. Gue malah belum denger ya. Gue ada satu lagu yang gue suka yang paling catchy musiknya buat gue. Belum Karena dengerin. kalau kuping gue ya lebih suka yang catchy kalau gue. Oke. Tentang rumah sakit, lu mengenal rumah sakit awalnya? Sama SD SD juga juga. anjing, tapi SD berarti lu pergaulan lu udah seru ya maksudnya? Enggak juga, gue sendiri aja nyoba-nyoba ke toko kaset nih, kayaknya nama bandnya ya? bagus. Oh ya? Beli. Tapi apakah Tapi videonya kan ada dulu yang di Antv, di MTV, MTV ada ya? yang Mati Suri, iya, sama Mati yang Suri hilang. Iya. Ya gue SMP itu. Macing. Gitu. Rumah sakit ya. Lanjut Neil. Urutan keempat. Cari Bomsel cuman nggak populer juga nih. Super Ego. Anjing. Eranya si Alexandra. Ya, ini pertama kali denger CD masa indah banget sekali pisan. Pertama kali denger dari situ. Ya, gue menemukan CD ini di rumahnya Bang Kiki. Karena kan ada Pupen di situ. Dan album itu yang ada Waiting Room juga. Album lokal nomor 1 favorit gue ini, album ini. Kompilasinya CD kompilasi pertama. Iya. CD kompilasi CD pertama Pro Reverse. gitu. 40124 studio Richardnya muter. Demen gue eranya si Alexandra. Terus habis ini kan mereka bikin kayak kaset single tuh yang 4 lagu. Yang fotokopian apa? Bukan fotokopi sih, apa? Printan nih zaman dulu. Masih si Alex. Anjir. Liriknya mantep, nuansanya mantep. Ya itu nuansa, gue bener-bener nuansa. Ya benar. Dan Dan di kompilasi masa indah banget sekali pisan, ini yang paling ngepop. iya. Ini lagu ini yang paling ngepop. Dan Soundnya beda sendiri gitu. Iya. Terus soundnya udah terlalu maju buat zamannya menurut gue. Iya, memang. Sekarangnya dikulik masih susah soundnya. Iya, bener. Si Aji ya kan. Anjir ya. Ini favorit gue kalau cari Bombshell. Bukan Langkah Peri. Iya. Cuman sayangnya gue nggak kesampean nonton Cerbung bawain lagu ini. Iya sih, memang belum, gue juga sama. Lu aja yang tinggal di Bandung belum sempat ya kan? Lupa ya, tapi Era ini. belum. Cuman ini lagu ini memorable banget juga buat gua, karena ya itu. Liriknya juga bagus banget. Gua mengenal band-band lokal yang keren-keren gitu. Bandung awalnya ya salah satu fase awal gua mengenal ya dengerin CD kompilasi ini, akhirnya direkam ke kaset. Saat itu nyetel di tipnya Kenwood, gue inget banget tipnya si Bang Kiki di ruang tamu sama si Nino tuh adanya. Kenwood, setel di CD, rekam ke kaset.
Iya, C90. dulu bisa. C90 karena panjang. Anjing, Rotten to the Core. Iya, Rotten to the Core. Open Waiting Room. waiting room. Nah, band Jakartanya waiting room doang. Waiting Room doang. Sisanya band Bandung. Ada balkoni Balkonnya juga. ada. Balkonnya Urban Getos tuh yang udah berpedal. Urban Getos. Wah ini Si Tartel deh, yang mana? Tartel tuh. turtle-nya yang ini. Anjing, Aduh. gue lupa ya judulnya. Iya itu. Anjing lupa gue juga. Udah lama banget. People Demonstrate itu ya. Ya itulah. Covernya tuh si Ave. Iya, sekarang udah gede apa? Si Ave itu berarti sekarang umurnya 20 kan, dia kelahiran tahun 2000 kalau nggak salah ya. Seumur sama Al anaknya Otong. Yang tahun 2000. Nah, favorit gua, Cherry Bombshell. Ya. Oke, lanjut Nil. Urutan keberapa berarti sekarang? 3. Urutan ketiga. Pure Saturday, Labyrinth. Anjing. Cuman yang versi di kaset Utopia. Iya, tapi ya. Jangan yang versi rekam ulang. Nah, ini album kedua berarti ya. Side B nomor 1. Anjing, Yang lagu iya, paling iya. panjang Ya, banget. yang putih gambar monyet itu kan? Apa? Manusia purba. Ya gitu. manusia purba, sorry. Kita Kantropus. Labirin. Gue demen lagu-lagu yang kayak gini yang masuk ke lama. Ngebangun mood dulu. Iya, iya. Gue inget banget gue momen pertama kali ini dengerin ini di mana? Di bis. Oh ya? Beli kaset di Aquarius Blok M, pulang bawa Walkman, udah bis tuh lagi padet banget P21. P21 tuh jurusan mana? Ciputat Blok M apa Ciputat Kota ya? Mayasari Bakti berarti. Masih zamannya Kopaja. Patas. Oh, Zamannya Patas. Kopaja Mayasari Bakti kalau P21 seingat gua yang lupa hijau lah. Mayasari Bakti. warnanya pokoknya biru aja. Biru ya lupa ya terus. Pokoknya itulah, pokoknya Mau kemana? mau balik ke rumah habis dari Blok M. Blok M. Tiba-tiba suasana bis yang tadinya kusut banget jadi adem aja. Lu kasetnya baru beli? Baru beli, Oh, anjing. fresh banget ya kan, tiba-tiba tadinya gua udah mau kesel aja nggak dapet tempat duduk gini. Adem aja dengerin. Track kedua itu apa? Di bangku taman ya? Bangku. Wah, gua kalau urutannya gua lupa. Itu adem banget juga lagu. Cuman favorit gue ini Labyrinth. Pathetic Walls, tapi favorit gue ini sih. Ambience, nuansa. Masuk vokalnya juga lama. Ya. Nel, cobain ini Nel. Sikat. Gue mau gaptek, belum pernah nyobain ginian. Thank you, ini NSYNC. Kalau lu pengen nyobain ngerokok yang simpel, bisa ngerokok di mana aja kayaknya ya. Liriknya gue juga demen sih. Gue dengerin lagu pop, liriknya juga gue cerna sih. Iya, karena lu vokalis. Iya, mau nggak mau. Liriknya juga bukan cinta gitu si PS ini. Cobain Tentang lu. hidup, tentang politik malah kadang-kadang si PS. Langsung disedot aja. Ada nggak? Hah? Gimana sih? Nyala nggak itu? Nih si lampunya nyala nggak? Ada rasanya, cuman kayaknya Lampunya nyala nggak? Ini lampu. belum. Ada lampunya nggak? Ah iya, coba nyala nggak? Oh, habis baterai kali ya? Nyala. Ah. Dah, pokoknya gitulah ya. gitulah ya. Oke. Nanti gue pelajarin. Oke, lanjut ke urutan kedua ya sekarang ya. Dua tuh ada apa sih tadi? The Milo Malaikat. Gue pertama kali nonton The Milo bukan di panggung kecil, itu panggung gede banget dulu. Dulu kan pensi lagi gila-gilanya ya, acara Tara Kanita di Stadion Lebak Bulus. Anjing The Milo, udah soundnya bagus kan? ya. Pertama kali nonton The Milo di situ. Sebelumnya kan cuma dengerin kaset. Nonton di MTV, akhirnya nonton langsung. Dulu sampai sekarang gue masih megang tuh. Dia bagiin Zain. Dulu Milo
bagian kayak Zain Musiknya, fotokopian gitu. Karena di kasetnya nggak ada lirik. Liriknya bisa dibaca di Zainnya itu. Oh, iya. Gue masih ingat momen itu. Ih, kenapa ngawang-ngawang semua ya? Iya, makanya. Dari Bener, dulu gue. bener, Dari dulu gue demen yang begini. Malah kalau yang seingat gua Romantic Purple tuh masuk MTV kan? Masuk, ini juga masuk. Ini juga ada kan Malaikat ya? Ini dulu. Ini dulu ya? Ini dulu. Yang video klipnya orang botak jalan-jalan. Dia di mobil ya? Bener kan? Masih ingat. Akhir ke Taman Suropati, ituin burung, ngasih makan burung endingnya, terus main apa namanya? Tali ya, zaman dulu tuh yang Lupa ikut nggak main ya? sama anak kecil lah. Memori gue masih ingat kalau era-era ini. Iya. Soalnya berkesan, jadi Iya, ingat. iya. Nah, makanya kenapa jadi lagu lifetime favorit lo? Malaikat. Pertama kali gue denger band shoegaze lokal mungkin Cherry Bombshell, cuman lebih dalam lagi ini kali. Ya memang eranya The Melon kan setelah Cherry Bombshell. Ya orangnya sama. Si Haji Gergaji juga. Gergaji juga, betul. Pecung. Pecung tapi nggak di The Milo ya. Pecung nggak? Drummernya tuh drummer si Deadly Ground kalau nggak salah ya, Coro ya. Coro dari dulu kan ya? Kalau nggak salah ya, si Aris Gendut. Ini demennya begini-begini emang Is. Iya. Ya nggak apa-apa ya, selera lo. Oh iya. Apa? Ini cukup populer lagu ini lah. Cukup populer, benar. Dibanding Di masanya populer. Oh iya. Apa? Nggak, ini mah di luar playlist, tapi masih berhubungan dengan musik, kerjaan. Gimana nih 7 bulan, 8 bulan ini? Diwaras-warasin aja lah. Nggak, gini. Kalau band kayak akustik, folk gitu kayak ya masih bisa jalan dengan virtual konser gitu. Walaupun gua nggak bisa menikmati virtual konsernya jujur kalau gue sebagai sisi seorang penikmat musik gitu ya. Jadi nggak kegantikan lah lo ada di adrenalin, ngedenger degup sound, berinteraksi dengan audiens rame, ngelihat lighting, lihat performance di atas panggung dibanding layar tuh anjing jauh lah. Makanya gua sampai sekarang bisa dibilang gua nggak nonton virtual konser gitu. Baru 2 kali juga sih. Band lu gimana? Baru 2 kali. Gimana rasanya ya? Lu kayak bikin video klip sih rasanya. Menurut gua kayak gitu sih. Pendekatan yang paling dekat ya, lu kayak bikin video klip. Cuman beneran nyanyi aja, beneran main. Kalau video klip kan lu salah-salah apa-apa. Cuman diulang berkali-kali dan itu capek dan kita nggak dapat energi balik dari penonton. Tapping, nggak dapat energi balik dari penonton, itu yang bedain sih. Kalau biasanya main manggung beneran kan, lu nggak tidur seharian, begitu lihat penonton, balik lagi adrenalin. Pasti. Kalau ini harus ngatur mood banget jadinya, harus ngatur mood banget. Seakan-akan depan gua tuh ada yang nonton gimana gitu lah. Lo jadi berhalusinasi, lo ngebayang. Ngayal. Wah, cuman mau nggak mau sih, cuman itu pilihannya mau gimana lagi. Iya. Tapi nggak ada pilihan lain. Lo dan teman-teman gitu tetap bisa survive. Jual merchandise paling. Merchandise dan usaha-usaha lain ya. Usaha lainnya mau nggak mau ya. Mau nggak mau lah. Terus teknisi juga survive dengan ngerjain usaha-usaha yang lain ya. Ngekruin banyak band juga akhirnya. Mau nggak mau lah, mau gimana lagi. Kasihan, yang paling kasihan teknisi sebenarnya. Iya, teknisi makanya. Gue nggak kebayang gitu anjing. Band cadas gitu virtual. Cuman gue masih mikirin fans gue. Si fans mungkin masih pengen nonton, masih butuh itu. Nah makanya pasti kangen lah. Gue mikirin dari kacamata si fanbase si Dead Squad, si pasukan mati. Gue mikirin mereka kangen kali lihat kita main atau gimana. Pastilah. Gitu. Walaupun cuman di layar, sebatas layar ya udahlah untuk sementara ya. Itulah solusinya mungkin. Iya. Ya semoga nggak lama-lama banget lah kayak gini. Tapi, anjing. 2021 juga nggak tahu nih mau bisa mulai lagi kapan. Gue sampai punya konklusi kalau ini tahun 0, tahun 0. Sebenarnya mungkin ya. Ramalan suku Maya tuh salah, bukan 2012. Ternyata pas ngebaca 2020 kiamatnya. Anjing. Sampai gue punya pikiran kayak gitu. Jangan salah, bukan 2012 kemarin tapi 2020. Kita nge-restart lagi dari nol ya. Tahun depan tahun 1. Iya, anjing. Mungkin ya. Nggak tahu juga. Jadi ngebahas suku Maya. Ya begitu deh. Oh ya, ini teman-teman ini yang hadir di sini
kalau ada yang mau nanya sama Daniel, sebelum kita lanjut ke urutan pertama lagu pop favorit, ada mau nanya apa? Udah jelas. Udah. Aja, Oke. udah jelas. Oke. Gua mah ngejual ketidakjelasan. Jadi dianggap jelas aja. Oke Niel, lanjut Niel. Urutan pertama, lagu pop favorit lokal versi Dania Sore Mardhani. Cermin. Sore Cermin. Karena gua tahu band Album ini. Sentralismo ya, berarti. Enggak, sebelumnya ini dikompilasi Jakarta Sekarang. Oh iya, benar. Jadi gue Jakarta tahu Sekarang. Iya, iya, tahu iya, nih iya. band dari titik nol. Kalau Rumah iya, Sakit benar. Terus Saturday kan gue taunya mereka udah jadi. Kalau Sore itu waktu itu Ya, sesuatu benar. yang unknown, band belum pernah manggung. Iya benar. Pokoknya gue tahu waktu itu drummernya bekas drummer lain band. Iya, kan kuliah Di luar. Di luar Mondo. kan. Iya. Nah, gue sempat mau bikin buku. Baby Gusti ya. Sempat mau bikin buku, udah wawancara semuanya kecuali si Ade belum sempet. Ade Pala udah, si Awan. Harddisk gue jebol. Bikin buku. Jadi namanya anatomi album, kayak ngebedah album gitu. Ngebedah album yang gue suka doang. Oke. Misalnya The Milo, apa, iya? gimana proses ngerjain albumnya, equipment yang dipakai apa aja, intinya itu udah wawancara semuanya. Anjir. Udah gua tulis, udah setengah jalan, harddisknya jebol, sampai sekarang nggak bisa ada yang nyelamatin. Anjing. Begonya gua nggak gua email anjing zaman itu, berapa tahun yang lalu lah itu. Ya. Udah wawancara, datangin satu-satu. Terus tapi mau lu lanjutin? Tergantung mood anjing, udah capek. Iya sih, pasti sih. Heeh. Oh iya, ini album kompilasi Jakarta Sekarang. Iya benar. Akhirnya benar, masuk benar. di Sentralisme. Iya, masuk di album pertama Sentralismo Sama. 2005. Nawang juga. Iya, benar. Yang nyanyi Eca bukan Ade Palo. Iya. Biasanya lagu sore nyanyi si Ade Palo. kan Dominannya. semua bisa nyanyi. Paling gue suka ini. Sama kan nuansanya. Iya, ini Eca ya. Eca yang nyanyi, si Reza. Sama nih, gue inget momennya juga. Beli CD, nyetel di mobil, jalanannya sore, transisi mau ke malam. Jadi momennya gue inget. Ya. Habis beli CD, nyetel di mobil. Nah, kalau tadi yang kompilasi Masa Indah Banget Sekali Pisan, ada band Jakarta satu, yang sisanya band Bandung. Kalau di sini ada band Bandung satu. Yang Sisanya band Jakarta. akhirnya sekarang menetap semua di Iya, Jakarta. sekarang menetap semua di Drummer Jakarta. tetangga gua, drummer Tapi Kak Helvi masih di Bandung. Helvi doang. yang lainnya Firman, Jakarta. Alvin Iya. sering ketemu sama gua. Oh iyo di Bandung. Iya masih di Bandung. Ya, Kan Alvin TDS mah Firman. stuntman-nya banyak. Alvin Firman, Acong Kan Jakarta. pakai stuntman. Iya. Kalau nggak bisa ganti Ada siapa? Adi Tumi. Heeh. Ani, iya. Kalau nggak salah, gua lupa. Teenage tuh ada 2 lagu di album ini, bener kan? 2 lagu. Johnny in Dua My lagu. Head Sama apalah atau lagi lupa. Absolute Beginner. Ya, Absolute Beginner. Lupa lah gue lagi. Iya, Itulah ada ada 2 dua lagu. lagu Teenage di album ini. Jadi zaman-zamannya kemasannya Park. Park, Iya kan? Aksara. Iya. Ini salah satu kompilasi yang penting juga di scene musik lokal ini. Bener. Jakarta sekarang. Bener. Berandal semua dari sini, Iya. Seringai dari sini. Seringai mau bakar Jakarta demo. Bakar Jakarta ya. bener. Demo, iya masih demo. 2005 ya, 2004. Sekitar 2005, 2004. Nah, gua kuliah awal ini. Berarti lu SMA. SMA gue. Iya SMA. benar. Nah, bagian sini gue demen ada suara-suara sinden yang nyanyi si Tika. Pas Ah, gue interview iya, iya. Mondo, ternyata Mondo demen wayang, makanya dia masukin suara itu. Cih. Ngambil inspirasinya dari wayang, Mondo- dari Mondo dalang, jenisnya musik. dari dalang Ya. dia demen perwayangan. Ini favorit gue kalau sore. Cermin. Nah, bagian. Neng, 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 neng. Yang kayak gini nih, bener-bener. Iya. Kebaca kan dari 10 lagu favoritnya Daniel, benang merahnya itu tadi, ambient. Mengawang-awang. Nuansa lah, gue Nuansa. Lagu yang ada nyawanya. Nah, keren banget ini lagu. Sampai sekarang gue masih sering nyetel. Coba tes pakai punya gue. Baterai kayaknya mah. Belum dicas. Baterai. Nanti gua cas dah. Chargernya ini. Siap.
Apalagi? Oke. Dari semua ya apa aja lu mau nambahin apa buat penonton Popstar TV? Sebelum Apa kita ya? tutup. Bingung nambahin uang gua aja lah. Iya siapa tahu lu lagi promote apa gitu. Apa ya? Ya, serah. Nanti Gue selama pandemi jadi jualan makanan sekarang. Apa? Babi Babe Instagramnya. Babi babe. Babe. Oh ya. Cari aja di Nah, Instagram. kalau lu pemakan pork, Yang bisa buat yang bisa makan Nah. tuh khas Bali gitulah, babi guling, babi sate urutan, sate babi dan Lu sama semua bini? itu. Kagak, gue sama teman-teman gue bertiga. Oh ya. Sama si Akbar drama additional drama Dead Code yang dulu. Oke. Sama satu lagi ada teman gue orang Bali emang. Ya kalau mau nanya-nanya dan lain-lain personal langsung ke Instagramnya Daniel. Gue jarang buka ini anjing. Kadang udah 3 bulan anjing udah dibales. Kurang peka anjing. Kata teman-teman, percuma lu ada centang Instagram lu. Cuma udah verified. Ya udah. Jarang buka DM. Nanti itu dicantumin juga si babi Babi ya. Babe, Nah. Oke. Sama drone lah clothingan gua. Oh ya. Nanti Coba gua juga WhatsApp aja lah. clothingnya nanti namanya di sini. Neil, thank you banget Neil. Sama-sama. Udah meluangkan waktu. Have fun di Bandung, kerjaan-kerjaan semua lancar. Yang penting lu Amin. sehat, bini sehat. Salam buat teman-teman Dead Siap. Squad ya. Thank you bro. Yo. Dah, makasih udah nonton. Aduh.